Untuk apa? Mempersiapkan diri di hadapan Allah. Sudah bayangin orang-orang yang tidak pernah serius benar-benar menghadap pada Tuhan. Apa yang dia omongkan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya sering kali bahaya dalam kalimat-kalimat yang bisa tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus dalam saya. Setiap kali, setiap saya berkhotbah, setiap apapun saya waktu pelayanan menyampaikan berita firman Tuhan, apalagi nama Yesus, begitu saya menyebut nama salib itu, hati saya itu kaku, hormat dan damai luar biasa. Mungkin saudara nggak kerasa di saya. Setiap kali nama Tuhan Yesus disebut, itu saya bangga dan juga saya tahu siapa saya. Ya, oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Semper reformata. Nah, artinya apa, saudara? Saudara, orang-orang Puritan itu memiliki satu prinsip penginjilan yang tidak bisa diganggu gugat, kekuatannya berakar pada Kristus dan Kristus sebagai kepala, dan yang membangun semua dan Roh Kudus dalam satu kesatuan kasih Yesus yang mengikat segala sesuatu dan damainya memerintah kita. Nah, sering ini luar biasa ya. Itu ada di Alkitab semua. Kalau saya ngomong surah ayatnya ada semua, saya bisa tahu semua. Surah itu satu kekuatan mulai dari dasarnya sampai kepalanya itu Kristus. Kan Kristus mengatakan semua itu jelas. Dari awal alfa omeganya dia semua, dan kemudian Roh Kudus bekerja membangun tubuh kita gereja itu dan menyatukan kita dengan darahnya yang kudus, dengan kasih yang ajaib itu, dan kemudian memerintahnya dengan damai sejahtera. Wah, saudara, luar biasa. Dan seseorang yang mengabarkan Injil, orang-orang ini adalah orang yang begitu tahu betul bahwa dia mengabarkan ini harus tahu prinsip ini dulu didulukan, bukan yang kategori dulu. Baru setelah ini ketemu dia betul-betul murni utuh dan sudah matang. Nah, dia perintahkan dengan apa? Dengan satu pola berpikir tentang bagaimanakah kebutuhan yang ada. Nah, baru dia berpikir, oh ini orang kebutuhannya itu dalam kelemahan ini. Saya membawa berita ini. Bagaimana berita yang dibawa, saudara? Saudara, dia tidak pernah merubah isinya sama sekali. Tapi formnya, saudara, itu bisa dirubah. Meaningnya nggak bisa. Meaning itu jangan dirubah. Form itu bisa dirubah. Saya bisa pakai baju, pakai jas, pakai apapun. Bisa kan? Tetapi saya, Pak Agung ya Pak Agung. Saudara, pernah ada satu ini ya, lucu gitu ya. Satu lomba. Ini sebelahnya istrinya. Istrinya ngomong, saya ini gitu ya. Saya suka ini. Ini suaminya nggak kelihatan, itu istrinya cuma dengar suaranya doang. Dia kata, wah ini teman saya. Bahkan sampai anehnya, saudara. Oh ini bekas pacar saya waktu SMA ini kayaknya. Padahal istrinya. Jadi dengan suara begini, ngomong gini bisa keliru. Begitu disuruh berhadap muka dan muka, malunya minta ampun. Nah, kita seringkali juga seperti itu. Kita pikir kita kenal Tuhan Yesus. Oh ini kayaknya Tuhan Yesus ini, kayak begini. Begitu kenal, oh bukan Tuhan Yesus, setan. Saudara, kita harus memiliki hati yang diperbarui untuk mengenal Kristus tiap hari, tiap saat. Dan kita tidak boleh menolak hal seperti ini, saudara. Firman ini, saudara, kan Tuhan katakan makanan gua dalam makan gak ada apa-apa. Firman itu makanan. Saudara, makananmu apa? Saya tanya, kenikmatanmu apa? Selama engkau merasa nikmat, perhatikan kalimat orang Puritan. Saya sulit waktu pertama kali saya belajar ini tahun 2001. Perhatikan, segala kenikmatan yang menyisikan engkau bersekutu dengan Tuhan, nikmat yang engkau bersekutu dengan Tuhan, semua itu membawa engkau masuk ke dalam penyembahan berhala. Apakah itu seks? Apakah itu kenikmatan mulut? Apakah itu kenikmatan harga diri? Dan semuanya. Jika engkau sudah melupakan hubungan dengan Tuhan, kenikmatan bersama dengan Tuhan itu sudah digantikan dan dialihkan. Engkau sedang menuju kepada pemberhala. Sudah itu penyakit kita rohani. Orang-orang mengabarkan Injil, orang Puritan tidak mau sembarangan orang asal mengabarkan Injil. Dia harus tahu betul orang ini betul-betul lahir baru dengan kondisi yang dengan hidup imannya jelas sekali. Oke, Tuhan pimpin. Kita doakan dan kita cuma mengafirmasi yang Tuhan pimpin kamu, dan kita tidak pernah menyuruh siapapun. Saudara, itu bedanya penginjilan yang
di hadapan Tuhan dan penginjilan di hadapan manusia. Begini, saudara. Kita mengutus orang, kamu ya diutus ke sana, kita doakan. Dengan Tuhan yang mengutus beda. Apa bedanya? Saudara, bedanya apa? Mulai dari motivasi sampai hasilnya beda semua. Saudara perhatikan, barusan saya dengar di Cirebon, Pak Stephen Tong itu diblokir khotbah KKI kemarin tuh akhirnya dipindah ke GKI. Saya tanya, halaman begitu banyak, apakah dia berubah artinya? Enggak, sampai mati nggak akan berubah. Nah itu artinya di sini. Dia bisa mengerti kondisi yang ada menghalangi dia begitu banyak, tapi panggilan dia hidup, dia mati hidup dia di sini. Dan kamu tidak bisa. Saya di Borgol pun mati, enggak apa-apa. Aku tetap mengabarkan Injil. Paulus katakan demikian kepada Nabi Agabus. Padahal itu dari suara Roh Kudus. Ya, saya tahu Roh Kudus. Tapi saya tahu Bapa saya cinta dan panggilan saya di mana. Jadi kedua hal ini benar dan tidak bertentangan. Saya waktu memeriksa bagaimana cara Roh Kudus memberikan pimpinan pada rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Saudara, hebat sekali dan tidak ada pertentangan. Roh Kudus tidak pernah ada pertentangan dengan rencana dia A dan B, tidak bisa. Roh Kudus selalu serasi, namanya Roh Kudus kok. Jadi waktu Paulus melawan, tidak setuju dengan apa yang dikatakan Agabus supaya dia tidak boleh ngabarkan Injil, kalau kamu di penjara, dia malah ngabarkan Injil, dia malah di penjara. Kenapa? Karena dia tahu tujuan dia ke sana. Nah itu hebatnya. Ya, jadi tidak ada kuasa yang bisa memisahkan para hamba Tuhan yang mengabarkan Injil dari kebenaran firman Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Jadi sampai reformata, saudara, itu bisa dipelajari dari tokoh-tokoh yang ada saya tulis dengan huruf kecil. John Rogers, nah saudara, John Rogers itu luar biasa ya. Thomas Goodwin, orang yang pertama kali menuliskan tata bahasa Yunani yang paling hebat, itu Thomas Goodwin. Kalau di saat itu ada yang perempuan itu ya, dosen perempuan, Mewel gitu. Terus ada beberapa yang sekarang baru-baru banyak anak muda. Saudara, Thomas Goodwin itu orang yang jenius sekali. Waktu dia masih remaja, dia mendengar John Rogers berkhotbah dengan ekspresif yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Dan dia memamerkan betul-betul apa ya, bukan satu drama, bukan, tapi satu hatinya John Rogers. Dia kemudian berlutut, dia menangis tentang Alkitab ini sudah dibuang oleh orang-orang percaya, sudah debuan dan tidak ada yang bisa mengerti lagi. Dan dia menangis, dia katakan, Tuhan kapan mereka akan mengambil iman. Thomas Goodwin melihat pengkhotbah John Rogers ini sentuh hatinya dengan kuasa Roh Kudus. Sudah dia mau naik kuda, dia nggak bisa, nangis hampir 1 jam. Apa yang ditangis oleh dia? Yaitu kenan Kristus yang sudah mati bagi dia yang dia sia-siakan setiap hari. Jika saudara tidak berkumpul dengan Tuhan, tidak berdoa, berkumpul dan mengenal dia secara pribadi, saudara sedang sia-siakan waktumu. Engkau main ini, kau senang ini, kau senang ini, saudara sedang buang waktumu. Sayang sekali. Ya. Menurut survei, seorang anak remaja dari umur 11-12 tahun sampai umur 20 tahun, saudara tahu, 90% waktu hidupnya itu apa? Menikmati kesia-siaan, gadget, game, dan semua. Dan termasuk melanda keluarga Kristen semua. Jadi bagaimana masa depan anak menantu? Saya nggak tahu. Amerika jadi kayak gini rusak karena itu. Tidak membawa keluarga itu sungguh-sungguh mengenal firman. Itu pengabaran Injil yang di dalam keluarga reformat. Ya, saudara, yang selanjutnya perhatikan baik-baik. Saudara, orang-orang reform tidak menolak bagaimanakah pendekatan global kontekstual aktual. Saudara perhatikan, buku-buku misi yang paling hebat, termasuk buku terjemahan dan tafsiran yang menulis, yang sampai sekarang menjadi textbook adalah orang-orang Puritan. Saudara dengar baik-baik, Harvey Kuhn, dan kemudian sekarang John Piper yang mulai terkenal, C.A. Becker, saudara, Sinclair Ferguson, dan kemudian menulis yang terbaru itu ada namanya Michael Horton, dan itu orang Puritan semua.
Mereka menuliskan tentang pergumulan mengabarkan Injil dengan bentuk gereja yang tidak bisa dipisahkan, dan mereka melihat itu semua. Dan diruntuhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak mau lagi kembali pada firman. Dan mereka menjadi hamba Tuhan yang dipanggil oleh zaman, kawin dengan zaman, jadi janda zaman. Terus itulah mereka. Dan itu kemudian dibicarakan, dan apa yang terjadi, saudara, penulis buku misi yang terbaik hampir sebagian besar menjadi textbook yang kuat adalah orang-orang dari Reform. Saudara sebut namanya David Livingstone, William Carey, siapa? Hudson Taylor. Tulisan Hudson Taylor yang paling indah adalah bersekutu bersatu dengan Kristus. Saudara baca itu. Bayangin seorang misionaris itu loh, bisa punya pengertian gereja yang luar biasa itu. Banyak orang salah mengerti, banyak orang penginjil dianggap hamba Tuhan yang kelas kedua. Aneh ini gereja ini. Saya pernah ketemu dengan satu gereja Australia, penginjilnya datang. Saudara dihormati luar biasa, saudara. Oleh pendetanya, oleh penatuannya, dihormati. Kenapa? Oh, kamu luar biasa. Dan dia berasal dari tempat yang betul-betul pedalaman di Papua Barat. Bisa balik itu untung. Bisa balik itu untung. Dan dihormati. Kalau kita penginjil, second level, second facility, second semua, barang second, gitu kan? Saudara, kita pikir bahwa kepala sidang itu yang first level. Saudara, kita mengatakan yang mengabarkan Injil itu yang perlu dihormati. Kakinya terlalu indah, betul? Ditulis dalam Alkitab. Kaki penginjil itu begitu indahnya, penuh dengan kerelaan. Saudara, saya bicara ini nggak bisa nanti ya. Oke, kita masukkan, saudara, perkumpulan puluhan tahun, saudara, para penulis yang ada, penulis misi dan semuanya. Dia tidak menuliskan teori seperti penulis misi yang baru sekarang. Saya pernah ketemu dengan satu orang penulis misi. Saya tanya, kamu penulis misi pernah kemana? Nggak pernah, Pak. Terus kamu gimana? Saya kan pinter baca. Jadi saya coba sana, coba sini jadi buku. Tapi dia nggak pernah bermisi, dia tulis buku misi. Aneh juga manusianya. Bagaimana kamu bisa menghayati itu, mengalami dalam misi itu? Nggak ada. Yang penting kan saya bisa dan laku kok katanya. Saudara, kalau orang Puritan tidak akan menulis sesuatu yang dia belum pernah alami, termasuk firman Tuhan. Saudara, doakan buku saya yang mau terbit. Dan saya berdoa supaya ada kuasa Tuhan berikan kepada saya. Mungkin dicetak 2000 untuk membantu desa-desa tentang visi misi Christ is our vision, Christ fulfillment is our mission. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Dan ini saya kerjakan dengan sebenarnya ada sekitar hampir 1.500 halaman. Saya pilih yang awal ini, yang jilid pertama ini adalah yang penting orang mengenal Kristus sebagai satu-satunya pusat iman orang percaya dan pusat gereja dan pengabaran Injil. Nah, saudara, pergumulan seorang hamba Tuhan itu harus dia waktu menyampaikan, dia mengalami itu betul-betul di dalam segala kekuatan yang ada, baru dia sampaikan. Nah, banyak sekarang pengabaran Injil nggak seperti ini. Pengabaran Injil karena tugas, bukan karena mengalami. Nah, saudara perhatikan Richard Baxter dibandingkan dengan beberapa pada zaman itu. Saudara tahu, dihina-hina oleh Richard Baxter. Kamu itu jemaat itu sedikit sekali, nggak lebih dari 50 orang. Kamu nggak kayak itu loh, John Wesley, jemaatnya ribuan orang. Wah, luar biasa ngabarkan Injil. Begini. Baxter katakan, I know. Saya tahu. Saudara tahu bagaimana Baxter itu? Jadi satu kampung, saya lupa namanya kampung apa, ya, satu daerah baru. Saudara tahu, ada anak remaja, dia duduk, dia ajari kata kesasi. Kata kesasi Westminster itu. Kamu tahu tujuan hidupmu apa? Nggak tahu, anak kecil kan. Maksudmu apa? Gitu kan. Nah, dia membahasakan dengan orang tua, orang muda semua, dan dia cari jalan ke jalan tiap hari sampai 40 tahun. Saudara tahu, Amerika dibangun oleh Richard Baxter.
dampaknya penginjilan yang berdasar firman Tuhan dengan murni dengan kuasa Tuhan. Saudara, itu ke depan itu akarnya nggak bisa dicabut oleh iblis. Tapi yang ditanam bersama iblis ke depan jebol semua. Nah, itu ditanam oleh kuasa. Kuasa apa? Firman Tuhan. Dan anak itu kemudian dewasa dan kemudian menjadi tua, generasi selanjutnya begitu, dan kemudian waktu dia mengajar Baxter, mengkateksasi anak yang remaja itu, dia kemudian 30 tahun kemudian menjadi orang dewasa kawin dan punya anak laki. Dia melakukan hal yang sama seperti Baxter lakukan. Pengabaran Injil melalui kateksasi, dan dibangunlah satu negara yang kuat pada zaman itu, abad 18 yang lain. Saudara, ini semua nggak bisa dipungkiri. Bahkan Max Weber mengatakan etos Protestan. Dari mana etos Protestan itu? Dari kaum Puritan. Amerika berdiri, kemarin di radio saya jelaskan, dan ada yang bertanya. Saudara, Amerika berdiri karena hati orang Puritan. Uang Amerika itu ada tulisan "In God We Trust". Saudara, semua uang itu milik Tuhan. Semua uang itu Tuhan percayakan. Ditulis, dan satu-satunya negara yang mengambil nama Allah di atas nama uang itu, lembaga hanya Amerika, hanya orang Puritan. Nah, misinya itu sampai ke dalam ke sana, ya. Kita lanjutkan, ya. Saudara, eksperimentum dan riset menganalisa bekerja secara holistik dan masifnya itu begini, saudara. Bukan masif ngumpulin orang, bukan, tapi pengaruh dia itu masif. Begitu. Jadi influence-nya itu masif. Bukan pada berapa banyak orang saya, bukan. Bagaimana saya mempengaruhi orang ini mempengaruhi orang lain. Nah, saudara perhatikan ya, perhatikan. Cara ini cara Paulus. Waktu Paulus